Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua sepertinya udah hadir ya di antara kita. Moderator kita yang cantik banget, subhanallah. Halo, selamat siang Ibu Shirley Presilia. Iya, Mbak Rizka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu boleh dipastikan kembali untuk audionya agar teman-teman bisa mendengar suara Ibu dengan jelas? Ini sudah oke belum nih suaranya? Suaranya masih terlalu jauh. Masih Jadi terlalu jauh ya? masih lumayan jauh, jadi suaranya Oke, sedikit kurang. lagi kalau begitu. Baik, Baik, ini sudah oke? sudah oke. Ya, Baik, oke. kita kenalkan sekali lagi ya, Ibu Priscilla Frederica, akrab disapa dengan Ibu Shirley. Iya, Iya, aja nggak usah pakai banget ibu. ini ya, Kan? Mbak Shirley. Nah, aktivitas keseharian beliau ini merupakan pegiat spa sekaligus ketua sertifikasi Lembaga Sertifikasi Profesional Spa Nasional. Barangkali Ibu akan memperkenalkan diri kembali buat teman-teman sebelum melanjutkan memperkenalkan ke narasumber kita selanjutnya. Iya, mungkin kalau beberapa teman-teman yang di dunia spa sudah beberapa yang pernah berhubungan atau berinteraksi dengan saya, tapi saya kebetulan juga belum lama sih gitu ya, masih cetek-cetek lah ilmunya, masih belajar juga gitu. Jadi ya mudah-mudahan nanti kalau yang mau sertifikasi di bidang spa gitu ya, kita hubungi saya tentunya. Itu aja sih Mbak Rizka. Ya, baik, Ibu Shirley selanjutnya kita akan, Mbak Shirley ya, Mbak Shirley selanjutnya kita akan hubungkan Mbak Shirley ke narasumber. Mbak Shirley dipersilakan. Oh, baik. Dengan ke Ibu Syafrita Iya, Aryana. iya, halo hadir. Halo, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Shirley dan semua hadirin. Baik, sekali lagi saya terima kasih kepada Mbak Rizka yang sudah mempersilahkan saya. Dan saya akan di sini saya akan memperkenalkan Ibu Syafrita ya Bu kepada para Ya, audiens kita. Di sini Ibu Syafrita selaku direktur dari Race Management Consultant di PT IDEA Kita Bersama. iya. Dan juga Rice Director di Idearan Jakarta dari tahun 2016 sampai sekarang, juga founder di Inspirasiku, The Wellness Movement, dan media spesialis, litigator, PR, practitioner, writer, editor, dan juga di Idea PR. Luar biasa, aduh banyak banget ya Bu ini. Hobi-hobi, itu hobi. Biasa ya. Baik, mungkin di sini oh, Ibu juga penggemar lari full maraton dan ultramaraton ya. Luar biasa loh Bu Safrita. Di sini juga jangan lupa nanti ada IG-nya, bisa di-follow sama rekan-rekan semua. IG-nya Safrita_Aryana, betul Bu? Iya, betul. Dan IG-nya Idearan juga nih. Saya ini udah follow loh IG Idearan. Thank you. Terima kasih. Ya, .ran. Juga IG satu lagi inspirasi.ku. Nah, ini yang inspirasi.ku saya belum sempat follow nih, Bu ya. Ya, itu wellness movement-nya kita. Lagi yang banyak dari Bu Safrita. Amin. Baik, Bu Safrita, mungkin kita akan cicat sedikit ya. Ya, silakan. Tapi tentunya diawali saya minta Bu Safrita juga bisa memperkenalkan apa sih Idearan itu. Ya. Ya. Oke, terima kasih sekali lagi Mbak Shirley. Di dunia wellness, sebetulnya aspeknya tuh banyak banget ya. Bahkan boleh dibilang aktivitas aspek wellness itu sendiri yang basicnya banget, yang pilar basic itu ada 6. Termasuk di dalamnya adalah edukasi, health yang kita sedang diskusikan, kemudian mind and spiritual, kemudian apa lagi ya, sosial juga, itu banyak banget. Nah, dalam aktivitas sehari-hari saya di pekerjaan utama di Idearan yang tadi disebut sama Mbak Sri sebagai PT IDEA Kita Bersama, kita itu hampir dipastikan menggabungkan seluruh aktivitas tersebut. Bahkan sampai ke fisioterapi segala macam pun diperlukan oleh aktivitas kita. Oleh karena itu,
kalau ditanya idea run aktivitasnya apa, yang jelas utamanya kita adalah merancang satu race, lomba lari, baik yang road di jalan raya maupun yang sifatnya trail yang non jalan raya. Kemudian apa yang dilakukan satu race management, menyusun konsep, membuat perencanaan untuk menuju eksekusi, sampai memikirkan bagaimana pelari-pelari itu aman di lintasan, aman pada saat dia finish, pada saat dia start, aman pada saat dia finish, dan sesudahnya pun kita siapkan tenaga medik, yang di dalamnya pun ada fisioterapi. Itu kan berhubungan banget tuh sama wellness dan masalah kesehatan ya, kira-kira seperti itu. Jadi race management itu pekerjaan utamanya adalah mengeksekusi race, tapi ikutan di dalamnya itu banyak banget. Itu yang saya ceritakan tadi. Jadi kita memang dekat banget dengan dunia wellness, dan untuk itu pada saat kita dinyatakan pandemi COVID-19 oleh pemerintah, praktis kita menunda sekitar 5 race kita yang harusnya kita eksekusi mulai dari bulan Februari sampai ke bulan Juni. Tidak-tidaknya kita ada 5 race. Ya, ada yang batal, ada yang pindah ke tahun depan, ada yang dijadwalkan ulang di tahun ini juga. Kita pun sekarang insya Allah sedang dalam preparation untuk menyiapkan race berikutnya yang insya Allah kalau misalnya kita masuk dalam tahap 3 atau sesi 3 sesudah relaksasi, artinya sudah boleh ada kegiatan, race itu sudah ready untuk kita eksekusi, tentu dengan kondisi normal baru. Nah, jadi kalau misalnya ada orang-orang yang belum tahu apa itu race management, andaikan lihat race-race yang dikelola secara profesional dan melibatkan banyak pelari di dalamnya, itu salah satu diantaranya adalah tugas kami, tugas Aidaran. Begitu Mbak Shirley. Luar biasa banget ya, benar-benar. Kalau kita seorang pelari gitu, memang sangat harus ya bergabung sama Aidaran ya, karena di situ juga ya itu tadi ya, semua sudah di manage gitu ya, jadi dari betul aktivitas sendiri, ya betul, sampai kalau terjadi sesuatu misalnya ya, jangan sampai gitu jangan sampai benar. Terapinya sendiri, tapi juga kalaupun tidak cedera pun memang tetap dibutuhkan juga kan? Iya, betul banget. Jadi kalau misalnya kita di venue, ya Mbak Shirley, di venue itu kita ada satu tenda khusus yang namanya tenda medik. Tenda medik itu kita bagi 2. Ada yang memang untuk tindakan medik yang kita tutup sedemikian rupa untuk menjaga privasi pasien dalam tanda kutip. Ada yang emang kita bikin kayak tempat tidur terbuka untuk mereka yang memerlukan stretching oleh fisioterapis. Nah, jadi nanti kalau misalnya sudah kondisi normal lagi, aku yakin banget pasti akan banyak kerjasama bisa lanjutkan dengan tim Global Wellness Day yang saat ini, untuk misalnya ada yang provide terapis di tenda medik, ada yang provide terapis untuk di rute, karena di rute pun kita siapkan tenaga medis yang memang bisa terapi juga. Misalnya ada pelari tiba-tiba lagi lari enak-enak tiba-tiba kram. Aku dong, kalau salah tindakan orang sering nyemprot tuh pakai etil. Padahal itu salah. Harusnya dia di stretching, direlaksasi. Yang bisa melakukannya adalah tenaga terapis, ya kan? Ahli yang memang untuk itu. Kalau kita semprot etil, justru otot yang sedang kaku malah dibekukan. Nggak akan nolong. Kalaupun dia merasa nyaman, itu placebo. Sesudahnya dia akan malah menjadi lebih parah lagi kondisinya. Jadi seperti itu aktivitas-aktivitas kita pada saat kita race, semua kita pikirin, dan kita juga memang sangat ketat dengan SOP, karena itu alhamdulillah mereka yang udah ikut race-race yang diselenggarakan oleh Aidaran itu so far menyatakan happy, merasa diperhatikan, dan kita tuh punya tagline Mbak Shirley. Tagline kita adalah No Runners Left Behind. Jadi kita nggak akan meninggalkan ada pelari kelelaran di jalan. Begitu sudah menjelang cut off time, di lari itu namanya cut off time, artinya waktu yang diizinkan untuk berada di jalan raya, sudah menjelang cut off time, kita ada pasukan yang tugasnya itu nemenin pelari terakhir. Andaikan dia melewati cut off time, maka pelari tersebut akan kita bantu untuk nyampe ke finish dengan naik mobil. Tapi umumnya mereka yang menemani pelari terakhir ini justru memberikan support energi baru kepada pelari terakhir tersebut, sehingga dia bisa dengan happy terus sampai ke finish, nggak perlu dinaikin pakai mobil atau motor. Begitu. Jadi no runners left behind kalau join the race-nya Aidaran, insya Allah. Jadi kalau yang tipe-tipe saya nih, yang larinya lama banget gitu ya. Ada temennya.
sampai gitu ya. Jadi nggak akan di left behind nih ya. Iya, nggak bakal insya Allah. Jadi selalu kita temenin sampai pelari terakhir itu masuk ke garis finish. Dan ini lucu karena kayaknya beberapa orang menyengajakan diri menjadi pelari terakhir. Karena apa? Pelari terakhir itu kita bikin selebrasinya. Jadi dia akan ditepukin sama marshal, akan ditepukin sama apa namanya panitia yang nungguin di garis finish. Kemudian ada balon, ada apa namanya konfeti. Jadi malah mereka nungguin karena kan ada special occasion buat mereka yang nanti ada videonya bagus, fotonya bagus, kira-kira gitu. Tapi ya jangan juga semua nunggu jadi pelari terakhir ya. Repot nanti ya, banyak banget. Iya. Nanti. Iya betul. Malah jadi ya udah aku paling belakang, semua pengen jadi paling belakang malah banyak kan nanti ya. Iya benar. Yang kita hargai itu adalah effortnya mereka. Biasanya pelari terakhir itu adalah orang-orang yang baru mulai lari. Maka kalau orang-orang yang udah biasa lari itu antara 30 sampai 45 menit atau 50 menit mereka menyelesaikannya. Pelari terakhir itu 5K bisa 1 jam, ya kan? Jadi orang udah pada masuk finish, dia masih ketinggalan di jalan. Nah, itu yang kita bantu, bahwa kita appreciate effortnya mereka, semangatnya mereka untuk bisa sampai finish. Itu kan sebetulnya filosofi hidup ya. Bagaimana dia melalui men-challenge dirinya sendiri, memanage dirinya supaya dia tetap sehat nyampe ke finish. Itu kan sebenarnya filosofi hidup, kira-kira seperti itu. Nah, akan tetapi pada saat ini ketika race tidak ada, kita juga memaklumnya karena ini kondisi pandemi. IDRan itu punya energi yang luar biasa. Kita nggak tinggal diam, kita bangkit, bangun. Begitu dinyatakan oleh pemerintah works from home, kita langsung meeting Zoom, kita langsung langganan Zoom yang berbayar, langsung bikin Zoom meeting dan kita langsung putuskan kita harus melakukan sesuatu. Kalau bahasa aku ke tim, ini kita sekarang sedang berada di satu titik di depan kita tembok tebal, tembok gede banget, tebal banget. Kita nggak bisa nembus tembok tersebut. Yang kita bisa lakukan ada 2 opsi, duduk diem, nangis meratap tembok, atau nyari jalan gimana caranya biar bisa kita berada di balik tembok dan menemukan solusi baru. Dan akhirnya lahirlah inspirasiku bekerja itu kita collab dengan partner kita Siaga Wellness, juga sama-sama bergerak di bidang wellness, cuma Siaga itu dia lebih ke emergency activities. Jadi dia memberikan pelatihan bagaimana para pelari atau pesepeda kalau beraktivitas menemukan situasi emergency bisa melakukan seenggak-enggaknya CPR. Seperti itu. Nah, jadi lahirlah inspirasiku itu, Mbak Shirley, dan aktivitasnya udah banyak banget. Di antaranya kita bikin kelas online virtual untuk latihan dengan coach yang certified dan coach-coach yang punya nama di Indonesia. Kebetulan coach-coach itu juga sangat terbuka untuk support join ke inspirasiku. Terus kalau mereka yang join di inspirasiku pun akan bisa berdonasi lewat benih baik. Jadi itu semua udah menjadi satu jejaring yang dipikirin sama IDRan, kira-kira seperti banyak itu. Ya anak-anak dari banyak aktivitasnya. Hasil kreativitas IDRan sudah menghasilkan anak-anak kreatif juga gitu ya. Iya, betul. Ini. Oh ya, nah selama pandemi ini jadi aktivitasnya IDRan sendiri atau gimana nih untuk selama pandemi ini? Jadi pas pada saat awal pandemi dinyatakan kita harus work from home, kita itu melahirkan dua kegiatan yang namanya Zoom Fit by IDRan. Nah, tadi pagi Zoom Fit-nya kita dedikasikan untuk Global Wellness Day. Karena itu sepanjang Zoom Fit kita terus bercerita tentang Global Wellness Day. Beberapa teman dari Global Wellness yang panitia pun join itu, termasuk Dokter Mia. Tadi dia juga ikutan olahraga pagi dan merasakan bagaimana bugarnya sesudah itu. Karena itu memang kita dengan coach ya. Kemudian kita bikin talk show, Idea Talks. Itu semula untuk engagement kita dengan stakeholder kita. Kemudian juga kita punya klien MRT. MRT itu sedianya akan ada eksekusi lari pada Maret kemarin, tapi karena karena di schedule ulang mungkin menjadi kuartal 3 di tahun ini, kita kolaborasi dengan MRT, kita juga bikin video-video pendek tentang olahraga ringan seperti itu dengan coach-coach yang saya sebutkan tadi yang sudah sering bekerja sama dengan kita.
Kemudian kolaborasi dengan Siaga Wellness, terus kita bikin Inspirasiku. Nah itu anak-anaknya yang udah banyak tadi Shirley, itu sudah menyita waktu tim saat ini. Jadi kita udah sering bentrokan Zoom meeting, udah sering pekerjaan itu bener-bener tight banget ininya urutannya. Insya Allah juga sesudah itu banyak pihak yang udah mulai berkenan, bahkan bertanya sama kita, bagaimana sih kalau mau join Inspirasiku. Kemudian coach yang udah kita bukain kelas online juga sudah mulai ada murid yang mendaftar di sistemnya kita, seperti itu. Jadi kita nggak tinggal diam, kita terus beraktivitas, termasuk juga membantu para coach lari supaya mereka punya murid. Oke. Nah, ini nih yang saya mau tanyakan juga, Safrita. Ini Idearan dengan sebegitu luar biasanya ya mempersiapkan semua ini gitu ya. Tapi newbie pelari nih ya, kenapa sih mereka kan baru gitu ya, kayak saya nih kemarin awal-awal gitu ya, mencoba berlari gitu ya, walaupun berlari dari kenyataan. Tapi mencoba untuk aktivitas, untuk melakukan olahraga lari gitu ya. Cuma kadang-kadang aduh kok kenapa ya gitu ya, kalau lari di pandemi ini kok deg-degan gitu, kok khawatir gitu, tapi tetap ingin berlari gitu. Nah, ini gimana nih dari Diaran ngasih saran? Ya benar, ini menarik banget nih Mbak Shirley, menarik banget karena pada saat dinyatakan kita pandemi COVID-19, yang kami lakukan pertama kali adalah membuat sosialisasi lewat Instagramnya kami untuk nggak boleh lari di luar rumah. Sama sekali kita tidak menyarankan para runners yang bisa mengakses kita untuk jangan berlari di luar rumah. Karena apa? Karena pertama kita belum tahu karakternya seperti apa, memanage diri kita terhadap virus ini juga kita belum tahu seperti apa, dan yang jelas kita mematuhi pemerintah untuk tidak berlari di luar rumah. Jadi itu sebabnya kita lahirkan Zoom Fit. Jadi pada saat itu 3 bulan kita larang sama sekali kalau ada yang bertanya pada kita, jangan lari di luar rumah, tolong bantu pemerintah. Jadi kita betul-betul mendukung upaya pemerintah untuk mengatasi masalah COVID ini. Kemudian sekarang kita sudah membuat lagi meme baru atau anjuran baru, boleh berlari di luar rumah tapi pakai masker. Kita sarankan pakai masker, itu maskernya cukup masker kain, jangan yang sampai 3-ply, cukup yang 2-ply aja, 2 lapis, dan usahakan larinya di tempat yang sepi. Misalnya ke kawasan kampung-kampung di sekitar komplek kita, atau ke kawasan lari, misalnya nggak terlalu rame, kalau yang tinggal di daerah Jakarta Selatan, BSD, Bintaro, Pamulang, sekitar itu banyak banget tuh tempat-tempat yang nggak sepi, yang nggak rame. Kemudian nggak usah dulu ke GBK, karena GBK itu begitu dibuka orang ngantrinya kayak mau nonton show-nya siapa ya, gitu loh, saking ramenya. Jadi kan kita malah menyodorkan diri kita kepada hal yang tidak baik. Jadi kalau mudaratnya banyak, hindari, kira-kira seperti itu. Kemudian masker itu kalau kita di tempat sepi boleh kita lepas kalau nggak ada orang. Tapi begitu ada orang berpapasan sama kita, oh ya kalau kita sama temen lari, jaga jarak minimal 6 meter. Kenapa? Karena kalau orang berlari, aerosol dari tubuh kita yang keluar itu bisa melayang-layang sampai 6 meter sebelum dia jatuh. Kalau droplets kan langsung jatuh, tapi kalau aerosol kan dia melayang-layang bisa sampai 6 meter. Tapi kalau kita bersepeda itu 20 meter jaga jaraknya. Misalnya Mbak Shirley bersepeda, teman di depannya itu harus 20 meter, jangan disusul. Kalau disusul, cairan tubuh berupa aerosol yang keluar dari tubuhnya tuh mengimbas ke kita. Begitu juga kalau misalnya berlari, itu masih cukuplah 6 meter kita jaga jarak. Tapi kalau kita ngobrol biasa, 1 meter, 2 meter silahkan, nggak apa-apa gitu. Dan usahakan kalau lari, sekarang usahakan dulu jangan lari bergerombol. Jangan lari sama teman. Kalaupun mau sama teman, misalnya sama spouse, suami, istri, atau kerabat juga, ya berdua, bertiga aja, dan itu pun kita harus pinter jaga jarak satu sama lain. Terus sekarang kita harus lebih bersih, jangan lagi tukeran minum. Kan kadang-kadang pelari, apalagi kalau di trail, kan kalau trail itu kan kita nggak ketemu convenience store ya, nggak ketemu warung ya kan. Jadi kita harus bekal minum kan, terus minum kita habis, terus kita bagi dong minum. Kalau trail kan biasa tuh bagi minum, sekarang nggak boleh lagi.
minum apa boleh buat, semua harus standby bawa minum sendiri, kira-kira seperti itu. Terus kalau kita akan lari lebih dari 3 jam, masker jangan bawa satu, karena masker kain cuma bisa dipakai 3 jam. Bawa satu lagi cadangan yang bersih sesuai dengan hitungan waktunya kita. Nanti kalau udah selesai pakai masker, kita simpen, jangan disatuin tempat yang bersih sama yang kotor, percuma dong treatmentnya kalau disatuin lagi. Jadi kita harus bawa masker yang bersih di tempat terpisah dalam plastik, masker yang kotor tempat terpisah dalam plastik. Bedain tuh warna plastiknya biar nggak kecampur juga. Emang agak repot pada situasi seperti ini untuk kita berlari nggak seleluasa dulu, tapi bukan hal yang tidak mungkin untuk kita manage, kira-kira seperti itu. Nah, newbie juga jangan khawatir, lari-lari aja, tapi patuh protokol, itu aja sih bedanya. Kalau saya sekarang bawa hand sanitizer kalau lari. Jadi begitu nggak kerasa nyenggol pinggir jalan atau jembatan, buru-buru dipakai hand sanitizer. Terus menjaga semaksimal mungkin tangan nggak ke muka. Apapun yang terjadi tangan nggak ke muka. Kalau bisa lari pakai kacamata dan jangan dilepas sampai rumah. Untuk menghindari ada aerosol atau sesuatu yang nggak kita harapkan, kan kehalang sama kacamata, kira-kira seperti itu. Kan pakai kacamata itu juga gaya, apalagi kalau perempuan kan, lari itu harus stylish ya kan. Iya, benar. Saya juga gitu. Stylenya dulu, padahal nanti di jalan nggak lari-lari banget sih gitu ya. Cuma nggak apa-apa, yang penting bergerak. Jadi pokoknya lari, kalau Shirley mulai lari lagi, harus selesai dulu 2 km. Kalau belum selesai 2 km, udah bilang capek, itu energi kita belum kebakar, jadi percuma. Kalau sudah lewat 2 km, tubuh kita sudah menghasilkan hormon endorfin, malah ketagihan. Biasanya akan nambah 3, akan nambah 4, akan nambah 5. Ih, tanggung ya, udah keluar rumah, pulang-pulang juga akan mandi lagi, udah gue tambah lagi, tau-tau udah 6, nggak kerasa. Jadi syaratnya gitu, lewatin dulu 2 km, karena yang terberat, buat saya yang udah sering lari pun, yang terberat itu adalah 2 km pertama. Itu PR banget. Apalagi kalau harus dilakukan pagi-pagi saat kita harus race. Race-nya jam 5:30 start. Berangkat dari rumah jam 3:30 misalnya, aduh males banget. Tapi begitu 2 km udah lewat, hormon endorfin kita udah bekerja, bye semua kemalasan. Semangat lagi. Ya benar, jadi ketagihan ya gitu. Iya, jadi ketagihan. Tanggung nih, kurang basah bajunya gitu ya. Apalagi sekarang ya. Tambah lagi bener kalau baru 2 itu, bener lewat 2 itu penasaran gitu bisa. Nah itu dia, betul kok. Enggak sih gitu ya. Iya. Jadi memang lari itu jadi needs ya kalau kita sudah lakukan sehari-hari. Jadi betul. Saya berhenti gitu ya, malahan habis itu sakit. Saya sih memang nggak pelari race gitu ya, tapi dari keliling komplek gitu ya. Tapi kalau berhenti, kenapa badan jadi sakit-sakit ya? Emang betul. Betul banget itu, karena tubuh kita kekurangan hormon endorfin, hormon yang membuat tubuh kita gembira, sehingga kita menjadi positive thinking dan menjadi produktif. Jadi kalau kita kekurangan hormon tersebut, selain otot sakit itu juga otot kita nggak kita pakai bergerak yang aktif ya, jadi ototnya jadi males kan, akhirnya mengimbas ke seluruhnya. Jadi kalau setidak-tidaknya ini ya. Betul, setidak-tidaknya satu pekan usahakan kita bergerak 2 atau 3 kali lah. 2 atau 3 kali, boleh lari, boleh jalan sambil lari, boleh lari aja, boleh jalan aja, boleh olahraga yang lain, bersepeda, atau ikut Zoom Fit-nya by Idearon seperti tadi pagi, mangga silakan. Tapi badannya harus harus diberikan latihan yang terstruktur. Kadang-kadang orang suka nanya gini loh, Sher, kan aku udah kerja ya, udah nyuci piring, nyuci baju, ngepel, nyetrika, ngelap kaca, nyapu halaman, udah cukup dong gue berolahraga? Enggak, beda. Karena gerakan-gerakan itu nggak terstruktur. Olahraga itu kecuali kalau dia nyapunya 3 kali kiri, 3 kali kanan. Ada ritmenya ya? Ya, ada ritmenya. Itu baru terstruktur. Nyapu bisa begini, tiba-tiba belok ke sana. Nggak terstruktur. Yang ada tubuh kita kalori terbakar tapi lelah. Kalau olahraga, kalori terbakar tapi bugar. Bedanya di situ. Iya, benar. Dan buat semuanya keluar rasanya happy gitu. Betul. Ya. Dan buat perempuan itu anti-aging loh, Sher. Anti-aging. Karena kalau misalnya kita coba pakai BMI, biasanya biological age kita tuh lebih muda daripada umur kita sesungguhnya. Kalau kita berolahraga. Ini motivasi nih buat para perempuan, jangan males berolahraga, karena tadi kayak kata Rohan McKenna dari Prima Fit ya, kalau laki-laki dia stop olahraga, besoknya dia akan olahraga lagi.
Tapi kalau perempuan stop olahraga, dia ya udahlah males gitu loh. Jangan, karena itu anti aging dan membuat umur biologis kita jauh lebih muda daripada umur realnya kita. Gitu. Semangat nih saya. Semangat Mau dong. kemarin sempat drop gitu ya. Aduh, jadi ngelihat Bu Safrita gitu ya, kok banget, energik banget gitu ya. Terus ngelihat Mbak Melani juga tadi ya dengan wajahnya yang tetap imut-imut gitu. Jadi ngiri gitu. Ya, Mbak Melani tuh kebetulan sering kali menjadi MC di race-nya aku. Jadi kita juga sering tukar pikiran soal lari. Dia semangat banget emang kalau lari. Gitu. Dan menjadi kayak semacam role model di kalangan pelari. Mbak Melani menjadi semacam role model seperti itu. Hebat. Aduh, saya harus membuat komitmen ulang. Iya dong. Itu harus ada target. Kayak Melani bilang, targetnya saya ingin anak saya menikah, saya ada. Kalau aku, simple aja. Dengan lari, aku bisa melakukan banyak hal yang bermanfaat buat orang banyak. Umurku mungkin menjadi lebih, ya lebih nambah lah, insya Allah lebih sehat, karena ya mudah-mudahan Allah mengizinkan. Nah, dan semasa umur kita yang sehat itu, banyak hal bisa kita lakukan. Nah, itu yang aku anggap manfaat buat orang lain. Hal baik ya. Iya, betul ya. Jadi memang yang kita lakukan juga inginnya selalu menjadi kebaikan untuk orang banyak ya. Ya, betul. Dan itu selalu yang kita tanamkan di IDR-an. Karena itu IDR-an juga terhadap para pelari, terhadap stakeholder kita, itu semua selalu kita coba tebarkan semangat positif. Tim IDR-an itu kalau dengan para pelari yang suka ikut race yang IDR-an, itu udah kayak teman semua. Karena kita memang mau menjadikan semua orang tuh bersemangat untuk lari. Jadi kita kayak running buddies-nya mereka, tapi versi bisnis lah, kira-kira seperti itu. Kalau kita buka registration, biasanya cepet banget penuhnya. Ada tuh race yang 6 jam udah kita tutup, baru buka, padahal pesertanya sekitar 3.500, baru buka 6 jam udah kita tutup. Karena ngebut banget, abis. Sampai pas orang mau daftar lagi, udah abis, nggak bisa lagi, punten niat nambah lagi dong, nggak bisa. Karena semua produksi kan udah kita set sesuai dengan jumlah itu, gitu. Banyak ininya ya, banyak peminatnya. Banyak peminatnya insya Allah. Karena itu tadi kita menganggap pelari itu adalah teman kita, dan kita kan jadi tahu needs-nya teman kita tuh apa. Makanya kita akan mengupayakan satu race yang sesuai dengan needs-nya teman kita. Kira-kira begitu. Friendship gitu ya rasanya pada. Iya, betul. Jadi kita akan menghadirkan race yang pelari inginkan. Jadi pelari, kalau kita di road race, itu kita punya tanggung jawab tuh, share. Kita harus supply water kepada mereka, karena itu water station harus bagus, higienis. Jadi sebelum pandemi nih, aku cerita nih ya, share. Sebelum pandemi, IDR-an itu selalu meng-SOP-kan kru di water station, dia harus pakai sarung tangan plastik, harus pakai masker, harus pakai tutup kepala. Supaya tidak ada satupun yang mengkontaminasi air minum buat para pelari. Jadi air minum yang kita tuangkan sudah kita dinginkan sejak pukul 2 dini hari, kemudian kita tuangkan buat para pelari, itu adalah air minum yang sebisa mungkin higienis. Jadi sebelum ada pandemi, kita sudah melakukan itu secara ketat sejak awal. Jadinya beberapa orang bilang, ribet banget sih dengan IDR-an kalau mau jadi kru, saringannya ketat banget, terus kalau udah jadi kru, harus pakai sarung tangan, kan susah pakai sarung tangan tuang-tuang air, harus pakai masker, ngap nafasnya, harus pakai tutup kepala, apa pula itu, tapi nggak bisa, harus. Nah, jadi sekarang ketika pandemi ini sudah menghasilkan sejumlah protokol supaya kita hidupnya sehat, kita insya Allah udah terbiasa, seperti itu. Iya, jadi ternyata sebelum pandemi sudah belajar, pas pandemi justru malah jadi terbiasa ya. Sudah sangat terbiasa, insya Allah. Luar biasa banget ini kreativitasnya IDR-an gitu ya. Amin. Jadi race-nya. Nah, ini ngomong-ngomong ya Bu, dari tadi ini sudah ada yang tanya gitu ya. Jadi apa nih alternatif dari IDR-an atau race ini? Bila race pada 2020 tidak ada sama sekali ya, jangan sampai sih ya, pengennya sih ada. Sampai, iya betul. Kalau sampai terjadi kondisi seperti ini. Ya, itu dia alternatif yang kita coba create adalah tetap
engage dengan marketnya kita bikin Zoom Fit, itu untuk latihan free ya, latihan kesehatan kebugaran yang free. Kemudian kita juga sudah buka kelas-kelas online dengan para instruktur lari yang kita pilih emang harus certified dan dia emang udah punya sertifikasi yang diakui dan pelari juga udah kenal dengan mereka. Bahkan ini kayaknya lebih apa namanya memudahkan para pelari dari mana aja, karena kan dia bisa mengakses lewat online, nggak usah datang ke Jakarta. Jadi sekarang kita sudah mengakses teman-teman lari di Kalimantan Timur, kemudian di Sumatera ada Lampung sama Medan, kemudian di Sulawesi ada dari Kendari. Nah itu kita sudah akses mereka, belum lagi yang di Bandung, Jakarta, dan Jabodetabek yang udah kita akses juga, Jogja, Magelang gitu. Jadi kalau mereka mau berlatih dengan pelatih yang profesional dan bersertifikasi, ini ada loh fasilitasnya dari Aidaran gitu. Kemudian alternatif lainnya itu tadi kita punya sejumlah kegiatan yang terus-menerus kita eksekusi, di antaranya yang lewat Inspirasiku. Kita juga bikin live fest yang udah kita launching pada tanggal 23 dan 24, itu persis Lebaran tuh share, kita launching dan itu kita kebetulan alhamdulillah dikasih kemudahan bisa live dengan Bapak Wakil Presiden pada saat kita launching Inspirasiku itu gitu. Jadi itu memotivasikan kita untuk membuktikan kepada banyak orang, juga menjadi daya dukung kita terhadap upaya pemerintah untuk menjadikan Indonesia itu lebih sehat. Nanti kita akan kasih buktinya insya Allah. Oke, saran dari Bapak Wakil Presiden itu kami cerna baik-baik dan kami coba realisasikan dengan sejumlah aktivitas seperti ini. Gitu. Banget. Jadi selalu ada jalan keluar. Selalu ada solusi. Nah, ya, selalu ada solusi. Pertanyaan nih, ternyata nih. Nah, kalau sudah bisa nih, kalau tadi kan kalau apabila tidak boleh nih selama 2020. Ya, Nah, kalau ternyata sudah boleh, apa yang akan dieksekusi dalam waktu terdekat? Nah, ini nih, menjawab pertanyaan ini nih, kita juga sekarang sedang menyusun sejumlah rumusan peraturan SOP internal kita, juga sedang mencari tahu tentang perizinan, kan yang harus kasih polisi kalau kegiatan besar di atas 1.000 itu kan harus dari kepolisian daerah, menelusuri perizinan seperti apa yang harus kita siapkan, itu secara eksternal. Secara internal, kita terus mempelajari untuk bisa menghasilkan SOP baru, diantaranya mau tidak mau harus ada alat pengukur suhu tubuh nantinya. Dan saya tidak berpikir alat pengukur suhu tubuh itu yang tembak satu orang ya. Ada 5.000 orang, mau kita bikin gate berapapun, 5 gate misalnya, 1.000 orang, aduh capek banget, alatnya rusak, apalah segala macam. Jadi kita sedang berpikir alat mengukur suhu tubuh yang berupa gate. Jadi orang yang suhu tubuhnya ekstra terdeteksi lewat alat itu. Mungkin nanti kita coba bagaimana dikaitkan dengan nomor BIP, nomor dadanya mereka, sehingga kita bisa identifikasi orang tersebut dengan nomor dada sekian untuk tidak ikut melanjutkan aktivitas larinya. Yang sebelumnya sudah tentu di dalam registration form itu akan banyak syarat-syarat baru. Jadi akan kita bikin rules and regs yang lebih ketat lagi. Setidak-tidaknya dia harus mengisi pernyataan bahwa 14 hari terakhir dia bikin perjalanan kemana. Mobilitasnya kemana aja. Untuk kita deteksi apakah dia baru tiba dari daerah yang emang masih merah secara pandemi COVID-19, atau dia memang nggak kemana-mana. Itu juga menjadi filter buat kita. Kemudian mungkin kita akan membuat filter untuk pelari yang dia bounty hunter yang memang pengen jadi juara dengan pelari yang elit. Jadi mungkin untuk pelari-pelari demikian kita akan upayakan bagaimana supaya start mereka kan kalau start nggak bisa dikasih distance karena mereka memang kejar-kejaran sama waktu. Nah, bagaimana supaya mereka itu tidak saling teraduk dengan pelari-pelari yang emang rekreasional seperti itu. Kemudian juga yang jelas tim internal kita SOP-nya ketat banget. Pertama dia kalau mau join jadi kru, kalau kita mau eksekusi race kan kita pasti merekrut kru ya dari yang biasa bantu kita. Nah sekarang kita harus
meminta kepada mereka untuk mengisi mobilitas mereka 14 hari terakhir. Ada nggak orang di sekitar mereka yang sebelumnya terdeteksi menderita COVID-19 yang terhubungkan dengan mereka atau saling berinteraksi dengan mereka. Kemudian otomatis juga mereka sebagai pekerja harus bawa hand sanitizer pribadi, mau nggak mau harus. Kemudian kalau di lokasi rest, selain yang pengukur suhu tubuh tadi, otomatis ada hand sanitizer, otomatis ada tempat cuci tangan, dan ini memang akan jadi sedikit ekstra dari sisi cara pendanaan, karena udah pasti akan berbeda dengan situasi normal. Ini harus kami diskusikan dengan klien, karena mau tidak mau kan ini menjadi beban klien juga nantinya, gitu. Wah, jadi kalau pengen, ini memang banyak sekali ya ternyata yang harus dipersiapkan kalau memang sudah mulai race-nya itu sendiri juga itu satu tantangan tersendiri ya Bu ya. Iya, betul. Betul. Effort lebih tentunya gitu. Jadi mungkin teman-teman yang udah gregetan kepengen ikutan gitu ya. Tapi kalau mungkin tetap langsung follow aja IG-nya Idearan, nanti informasinya pasti akan di-share di sana, benar nggak? Iya, selalu kita informasiin, karena IG kita juga kan ada timnya sendiri yang mengelola Instagram kita, dan itu selalu aktif dengan informasi. Bahkan kita juga sering isi dengan advis-advis, termasuk cara bermasker ketika lari itu kita isi-isi di situ. Jadi orang pun yang akses IG kita akan mendapat informasi edukatif yang bermanfaat buat mereka. Gitu. Nanti kalau udah normal lagi lari bareng kita ya, Sher ya. Kita ada tim kok. Ada tim kok di. Walaupun nanti aku jadi pelari terakhir. Orang leave behind, don't worry. Yang penting dapat balon gitu ya. Iya. Betul. Terima kasih banyak Bu Safrita, luar biasa. Kita cicetnya hari ini. Sama-sama. Ilmu yang di-sharing juga luar biasa, bikin tadinya mungkin beberapa rekan-rekan yang belum pernah lari juga jadi tergerak ingin jadi runners gitu ya. Saya juga pengen recreational running-nya itu. Iya, betul. Iya, dan kalau betul. Harus. Halo, iya, agak putus-putus tadi suaranya. Iya, hilang ya. Oke, udah bagusan ya. Waktu kita juga agak terbatas ya. Mungkin ada hal akhir yang mau disampaikan oleh Bu Safrita mengenai race ini. Sebenarnya bukan tentang race-nya yang aku ingin sampaikan, karena kan race-nya juga kita praktis lagi off ya. Aku cuma ingin sampaikan satu kalimat yang mudah-mudahan bisa memotivasi kita semua, adalah jangan kenapa aku lari. Tanyain diri masing-masing, kenapa kalian nggak lari? Semangat. Jadi nanya diri sendiri nih. Iya dong, nanya diri sendiri kenapa nggak lari. Baik, terima kasih banyak atas sharingnya, luar biasa, bikin penasaran, mudah-mudahan kita bisa adain lagi nih yang seperti ini. Ya, amin, insya Allah. Bu Safrita. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Kepada host kita yang cantik, Mbak Rizka Yusvita. Baik, terima kasih Ibu Safrita. Kalau Ibu Safrita lari untuk sehat, kalau aku lari dari kenyataan kayaknya. Nyimak dari tadi. Kayaknya di sini apalagi event-event olahraga, running itu jadi salah satu event favorit yang ditunggu-tunggu khususnya kaum milenial maupun pegiat yang suka olahraga lari gitu, termasuk saya juga suka lari gitu kan. Iya dong. Nah, selanjutnya sebelum kita lanjut ke pembicara selanjutnya yang tentunya masih dipandu oleh Mbak Sherly, kita mau mengucapkan terima kasih Bu Safrita. Sama-sama, terima kasih juga. Ilmunya semoga bermanfaat dan makin menginspirasi ya buat teman-teman kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.